Oke geng, baik lagi sama gua. Kali ini di depan gua tidak ada sepatu karena gua bakalan ngerekomendasiin kalian sepatu running yang ada di King of Dribble ini. Sebelum mau tahu apa aja sepatunya? Sebelum mulai saatnya bumper dulu. Oke geng, sebelum mulai gua mau ngasih tahu dulu bahwa video ini dibuat per tanggal 26 Juni 2024 sesuai dengan stok dan harga yang ada pada saat ini. Mohon maaf jika ada perubahan harga atau perubahan stok saat kalian tonton video ini ya geng. Oke, langsung aja ke nomor yang pertama. Nah, yang pertama kita ada Fix Cirrus nih. Sepatu running pertama dari brand Fix yang cocok digunakan untuk jogging dan berbagai daily activity sehari-hari. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan warna hitam dan juga warna gold. Ini gold ke coklat-coklatan ya, King. Sedangkan untuk bagian midsole-nya dia berwarna putih dan outsole-nya berwarna merah. Untuk upper dia menggunakan bahan dari Aeromesh. Midsole dan outsole-nya kombinasi pylon dan rubber. Untuk keempukan midsole-nya dia ada di angka 25, keempukan outsole-nya dia ada di angka 60. Dan untuk beratnya dia ada di angka 291 untuk size 42. Dan ini dia size chart-nya ya, geng. Dan untuk harga dari sepatu ini dibanderol dengan harga retail 479.000 dan didiskon 15% menjadi 407.150 rupiah. Dan baru ada warna yang ini aja ya, geng. Mungkin nanti ada warna yang lainnya. Dan tadi udah sempat gue cobain untuk rasanya dia pas di kaki gue. Untuk keringanannya sih cukup ringan ya. Dan surprisingly anjay. Dan secara menyejutkan sepatu ini tuh cukup ringan ya, geng. Ya ringan-ringan gitulah. Dan di bagian midsole ini dia ya seperti itulah. Seperti brand-brand internasional yang luar lah. Kalian tahu sendiri lah, geng. Ini cukup empuk. Kalau bisa gue kasih nilai, gue kasih di angka 7 ya, King. Karena ini sih empuknya empukan ya, King. Menurut gue. Oke, next ke nomor yang kedua. Nah, untuk yang nomor 2 kita ada di Mills Enermax Max Nano Knit. Sepatu yang dirancang untuk berlari dengan intensitas tinggi dan juga cocok untuk dipakai jogging. Untuk warna dari uppernya ini dia perpaduan antara warna biru muda, biru tua atau navy dan juga warna orange. Untuk midsole-nya dia berwarna putih dan outsole-nya dia berwarna hitam. Untuk upper dia menggunakan bahan dari nano knit. Midsole dan outsole-nya dia kombinasi dari pylon dan rubber. Untuk keempukan midsole-nya dia ada di angka 30, sedangkan untuk outsole-nya dia ada di angka 60. Untuk beratnya dia ada di angka 236 gram untuk size 42. Dan ini dia untuk size chart-nya supaya kalian tidak bingung lagi ya, geng. Untuk harga sepatu ini dibanderol dengan harga retail 499.000 dan didiskon 15% menjadi 424.150 rupiah. Dan sepatu ini ada ya, King, yang warna lainnya. Untuk tadi udah sempat gue cobain, yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas di kaki gue tadi menggunakan size 42 dan untuk gripnya lagi dia lebih bagus ya, King, karena dia menggunakan knitting plus dia pakai apa ya, ini talinya lagi. Untuk keringanannya ya boleh lah, untuk kempukannya ya boleh lah. Kalau bisa gue kasih nilai sepatu ini gue kasih di angka 7,2. Next ke sepatu selanjutnya. Next, untuk sepatu selanjutnya dia ada Ortus X Hyperglide 1.4 atau 1.4 atau 1.4. Dengan midsole bertipe mid responsive, sepatu ini cocok digunakan untuk daily training maupun racing. Untuk warna dari uppernya dia berwarna hijau perpaduan dengan warna biru dan orange. Untuk midsole-nya dia perpaduan antara warna orange dengan warna putih. Untuk outsole-nya dia berwarna biru. Untuk uppernya ini dia menggunakan bahan mesh. Sedangkan untuk midsole dan outsole-nya dia kombinasi pylon dan rubber ya, geng. Untuk keempukan midsole-nya dia ada di angka 25. Sedangkan untuk outsole-nya dia ada di angka 50. Untuk berat dari sepatu ini ada di angka
220 gram menggunakan size 42. Dan ini dia size chartnya. Untuk harga sepatu ini dibanderol dengan harga retail Rp599.000 dan didiskon 15% menjadi Rp509.150. Dan sepatu ini ada ya King yang warna lainnya kalau kalian kurang tertarik dengan yang warna hijau ini. Untuk tadi udah gua cobain, yang pertama gua rasain sepatu ini tuh pas, tapi kayak agak kelonggaran gitu ya King. Ini di kaki gue ya. Ini gue padahal menggunakan size 42 loh, yang harusnya sepatunya emang khusus kaki gue, tapi ini dia agak kelonggaran. Overall oke sih, sepatunya tuh enteng karena midsole-nya ini dia nggak terlalu tinggi. Tapi untuk kempukannya dia standar ya King, untuk kempukannya karena ya nggak terlalu tinggi lah. Ini emang buat racing buat yang suka kecepatan, sepatu ini cocok banget buat kalian. Kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 7,5. Next ke sepatu selanjutnya. Oke, next ke selanjutnya di nomor 4 ada Ortus X Hyper Blast 1.3 atau 1.3. Sepatu yang dirancang untuk keperluan easy run, recovery run, tempon run, maupun long run. Untuk warna dari uppernya ini dia berwarna seperti warna hijau perpaduan dengan warna biru gitu ya King. Kalian bisa lihat sendiri, dan juga ada warna putihnya. Untuk midsole ini dia berwarna orange dan juga di bagian atasnya ada orange muda gitu seperti kekuning-kuningan. Sedangkan untuk outsole-nya ini dia berwarna biru agak ke hijau-hijauan ya King. Nah, untuk uppernya ini dia menggunakan bahan mesh, dan midsole dan outsole-nya ini dia menggunakan kombinasi bahan dari pylon dan rubber. Untuk kempukan midsole-nya dia ada di angka 30, sedangkan untuk kempukan outsole-nya dia ada di angka 55. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 323 gram untuk size 42. Dan untuk size chart-nya. Untuk harga retailnya sepatu ini dibanderol dengan harga Rp599.000 dan didiskon 15% menjadi Rp509.150. Dan sepatu ini ada ya King warna lainnya kalau kalian tuh kurang tertarik dengan warna yang ini. Tadi udah sempat gua cobain, yang pertama gua rasain sepatu ini tuh pas di kaki gua, dan ya karena midsole-nya tebel jadi lumayan nggak ringan ya King, tapi nggak berat juga sih, biasa-biasa aja, sedang-sedang aja. Dan sepatu ini cocok banget buat kalian yang lagi recovery ya King, karena ini midsole-nya sedikit tebal. Ini tebal sih, bukan sedikit. Ini midsole-nya tebal, jadi nggak langsung, kaki kalian nggak langsung nyentuh ke tanah. Jadi ini cocok banget buat recovery ya. Kalau kalian ada yang sakit kaki dan pengen mulai lagi lari, sepatu ini cocok banget buat kalian. Kalau bisa gue kasih nilai, sepatu ini ada di angka 7,5. Oke, next. Oke, next di nomor 5 kita ada Ortus X Hyper Fuse 1.4 atau 1.4. Sepatu yang cocok sebagai sepatu untuk start off maupun daily training shoes, maupun untuk latihan tempo run sekaligus easy recovery run. Untuk warna dari uppernya dia berwarna putih perpaduan dengan warna grey atau abu-abu, dan juga untuk midsole-nya dia berwarna Tosca, hijau-hijau muda gitu. Sedangkan untuk outsole-nya sama ya King dengan warna dari midsole-nya berwarna Tosca atau biru hijau-hijauan. Untuk uppernya menggunakan bahan mesh, sedangkan untuk midsole dan outsole-nya kombinasi pylon dan rubber. Untuk kempukan midsole-nya dia ada di angka 30. Untuk kempukan outsole-nya dia ada di angka 55. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 257 gram untuk size 42. Dan ini dia untuk size chart-nya. Dan untuk harga retail dari sepatu ini ada di angka Rp599.000 dan didiskon 15% menjadi Rp509.150. Tadi udah sempat gue cobain, sepatunya tuh enak ya King, enak dan juga ya nggak terlalu tebel lah ini sepatunya. Cocok lah buat kalian yang masih suka jogging-jogging, ini cocok banget buat kalian. Kalau bisa gue kasih nilai sepatu ini gue kasih di angka 7,5 ya King. Oke, next. Next di nomor 6 kita ada Speck Vortex SV Sub 1. Sepatu yang dirancang untuk menaklukkan jarak tempuh dengan pengalaman fitting yang nyaman. Untuk warna dari uppernya dia berwarna biru ya King, perpaduan dengan warna hitam dan juga ada sedikit aksen berwarna pink.
Untuk midsole-nya dia berwarna putih dan outsole-nya dia perpaduan antara warna pink dan juga ada sedikit warna hitam di bagian logonya. Untuk uppernya dia menggunakan bahan mesh, sedangkan midsole dan outsole-nya dia kombinasi dari pylon dan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 30 dan outsole-nya ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini dia ada di angka 260 gram untuk size 42. Dan ini dia untuk size chartnya. Dan untuk harga retail dari sepatu ini ada di angka 699.800 dan didiskon 15% menjadi Rp594.830. Dan sepatu ini ada yang warna lainnya ya, geng. Tadi udah sempat gue pakai, gue cobain. Sepatu ini tuh menurut gue cukup nyaman ya, geng. Cukup nyaman. Kenapa? Cukup nyaman dari yang lainnya karena ini lidahnya tuh bener-bener bikin gua nyaman banget nih di bagian lidahnya ya, terutama di bagian lidahnya. Overall sih sepatunya nyaman ya. Kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 8. Oke, next di nomor 7 kita ada Speck Ignition SV Subs 1. Sepatu yang didesain fokus pada durability, speed, dan kenyamanan sehingga dapat meningkatkan performa lari kalian. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan antara warna hitam, putih, dan juga warna gold. Sedangkan untuk midsole-nya ini dia berwarna hitam dan outsole-nya berwarna putih perpaduan dengan warna gold. Untuk uppernya dia menggunakan bahan dari mesh dan midsole dan outsole-nya dia kombinasi dari pylon dan rubber. Untuk empukan midsole-nya dia ada di angka 30 dan untuk outsole-nya ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini ada di angka 271 gram ya, King, untuk size 42. Dan ini dia untuk size chartnya. Dan untuk harga sepatu ini dibanderol dengan harga retail Rp699.800 dan didiskon 15% menjadi Rp594.830. Dan sepatu ini ada warna yang lainnya, geng. Tadi sih udah sempat gue cobain, yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas, nyaman-nyaman aja sih sama kaki gue. Dan juga sepatunya ini tuh rasanya mirip-mirip kalau kalian beli Coanda ya, geng, atau kalian nyobain Coanda, ini rasanya mirip-mirip dengan sepatu ini. Tapi kalau kalian lebih suka desain dari sepatu ini, ya gas lah pakai sepatu ini. Dan untuk overall sepatu ini gua kasih di angka 7,9 ya, geng, untuk sepatu ini. Next di nomor 8 ada Nike Revolution 7. Sepatu generasi ke-7 dari Revolution yang dirancang untuk daily run. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan antara warna putih, hitam, dan juga warna merah ya, geng. Untuk midsole-nya dia berwarna grey. Dan untuk outsole-nya dia berwarna hitam. Untuk upper dia menggunakan bahan dari mesh dan midsole dan outsole-nya kombinasi pylon dan rubber. Untuk empukan midsole-nya ada di angka 30. Untuk outsole-nya ada di angka 70. Dan untuk berat dari sepatu ini ada di angka 265 gram untuk size 43. Dan ini dia untuk size chartnya. Untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga 809.000 dan didiskon 20% menjadi 647.200. Dan sepatu ini ada ya, King, warna yang lainnya. Untuk sepatu ini tadi udah gue cobain dan rasanya tuh ringan ya, King. Beneran ringan ini sepatu. Kayak kalian nggak pakai sepatu, jadi enak banget buat kalian lari tipis-tipis di BKT kan, anjay, anak Jaktim keras. Ini tuh cocok banget buat kalian ya, King. Karena ini tuh ringan dan juga nggak nambah berat dari kaki kalian, jadi enak buat ngangkatnya itu. Ini sepatu cocok banget. Maka dari itu gue kasih di angka 8,3. Oke, next di nomor 9 kita ada Nike Downshifter 13. Sepatu generasi ke-13 dari seri Downshifter. Cocok untuk menemani dalam setiap latihan lari kalian sehari-hari. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan antara warna putih, grey, dan juga warna merah. Untuk midsole-nya dia berwarna putih dan outsole-nya berwarna hitam.
Untuk uppernya dia menggunakan bahan dari mesh, midsole dan outsole-nya kombinasi dari pylon dan rubber. Untuk kempukan midsole-nya ada di angka 35, kempukan outsole-nya ada di angka 60. Untuk berat dari sepatu ini ada di angka 267 gram untuk size 42.5 atau 42,5. Dan ini untuk size chartnya. Untuk harga dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail 899.000 dan didiskon 20% menjadi 719.200. Dan sepatu ini hanya ada warna yang ini aja, geng. Dan tadi udah sempat gue cobain, sepatunya juga ringan sama kayak yang sebelumnya. Ini tuh ringan dan juga plusnya ini tuh agak sedikit agak sedikit sedang ini kekerasannya. Jadi nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Jadi pas gitu. Untuk rasa dari sepatunya atau midsole-nya ini. Jadi enak kalau kalian pakai sehari-hari gitu. Ini sepatu enak banget buat kalian latihan. Kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 8,5 ya, King. Oke, next. Next ke nomor yang 10. Yang terakhir kita ada Asics Gel Excite 10. Menampilkan desain yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan versi sebelumnya dan dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra di bawah kaki kamu selama berlari dan rutinitas kebugaran. Untuk warna dari uppernya dia perpaduan antara warna biru dan juga warna hijau. Untuk midsole-nya dia perpaduan antara warna putih dan juga warna hijau. Untuk outsole-nya dia berwarna hitam. Untuk upper menggunakan bahan mesh. Untuk outsole dan midsole-nya dia kombinasi dari pylon dan rubber. Untuk kempukan midsole-nya dia ada di angka 30 dan kempukan outsole-nya dia ada di angka 70. Untuk berat dari sepatu ini ada di angka 254 gram ya, King, untuk size 42. Dan ini dia untuk size chart-nya. Untuk harga sepatu ini dibanderol dengan harga retail 1.299.000 dan didiskon 10% menjadi 1.169.100. Dan hanya ada warna yang ini aja, geng, sepatunya. Untuk tadi udah sempat gue cobain, sepatunya tuh nyaman ya, geng. Untuk di harga segini ya nyaman lah, udah pasti nyaman, apalagi di bagian lidahnya nih. Kan kalau kita lari seringnya kenanya lidah ya, King, di bagian atasnya sini. Ini lidahnya enak sih, lembut gitu, anjay. Untuk midsole-nya juga enak, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu empuk, tapi lebih better dari yang sebelumnya, King. Untuk bagian dari midsole-nya, kalau bisa gua kasih nilai sepatu ini gua kasih di angka 8,9. Oke, next, alias udahan. Oke, itu dia tadi rekomendasi sepatu running di King of Dribble yang ada saat ini ya, geng. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Dan kalau gue pribadi ya, kalau disuruh milih lebih baik yang mana, yang paling murah atau yang paling mahal, kalau gue sih lebih milih yang di tengah-tengah, yang ini nih, yang Vortex. Kenapa gue pilih yang Vortex? Karena dia harganya ada di tengah-tengah, nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal ya, geng. Dan juga ini cocok banget. BTW, gue udah ada yang Coanda ya, King, hampir mirip-mirip lah. Dan untuk Vortex ini kelebihannya lagi dari yang gue punya yang Coanda itu, dia di bagian lidahnya ini dia lebih halus ya, King, lebih empuk lah. Kalau yang gua punya itu dia lebih kasar kayaknya dah. Correct me kalau gua salah. Jadi kalau gua disuruh milih, gua lebih pilih yang ini sih, yang harganya ada di tengah-tengah, nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal. Oke? Next, kalau kalian tertarik dengan semua sepatu ini, kalian bisa order di website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Lalu klik pay.
Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Rebel dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke? Sekian aja rekomendasi kali ini. Rekomendasi kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi, oke? Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih, King of Rebel melangkah untuk menjadi pemenang.